Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas besar jalan rel dengan judul Rel Kereta Makassar Parepare, Studi Perlintasan Sebidang Rel Kereta dari Stasiun Mandai ke Stasiun Rambang-Rambang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Irgi Fatur Rahman Harun dengan NPM 2464655. Mohon izin kepada dosen pengampu, Ibu Farida Yudaningrum STMT, untuk memulai presentasi saya. Mari kita membahas pendahuluan terlebih dahulu. Jalan rel merupakan infrastruktur utama dalam sistem transportasi kereta yang berfungsi sebagai jalur khusus bagi operasional kereta. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan transportasi massal, pengembangan dan perawatan jalan rel menjadi aspek krusial dalam menunjang mobilitas manusia dan barang. Transportasi kereta memiliki berbagai keunggulan dibanding moda transportasi lainnya, seperti kapasitas angkut yang lebih besar, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, serta dampak lingkungan yang lebih rendah. Oleh karena itu, banyak negara termasuk Indonesia terus mengembangkan jaringan jalan rel untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, jaringan jalan rel terus mengalami modernisasi dan perluasan guna meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan transportasi kereta. KAI dan pihak terkait telah melakukan berbagai upaya meningkatkan infrastruktur perkereta-apian. Tantangan utama jalan rel yang dihadapi antara lain yaitu tingginya biaya investasi untuk membangun rel baru dan pemeliharaan rel yang sudah ada, keterbatasan lahan di daerah perkotaan, serta permasalahan teknis dalam perencanaan dan konstruksi jalur rel. Selain itu, pengaruh cuaca dan beban operasional yang tinggi juga dapat mempercepat keausan rel, sehingga memerlukan sistem pemeliharaan yang optimal untuk memastikan keandalan dan keselamatan jalur. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada studi ini: satu, bagaimana kondisi existing pada rel kereta api Makassar Parepare. Yang kedua, bagaimana tingkat keselamatan keamanan operasional pada jalur rel tersebut. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, menganalisis kondisi existing pada rel kereta Makassar Parepare termasuk infrastruktur, operasional, dan kendala yang dihadapi. Yang kedua, menilai tingkat keselamatan dan keamanan operasional pada jalur rel tersebut, termasuk potensi risiko, upaya mitigasi yang telah atau perlu diterapkan. Pada penelitian kali ini, kita memiliki batasan masalah. Yang pertama, kawasan studi penelitian ini hanya berfokus pada rel kereta stasiun Mandai ke stasiun Rambang-Rambang dengan panjang 15,87 km. Yang kedua, analisis pembahasan difokuskan pada kondisi infrastruktur rel, aspek keselamatan dan keamanan operasional, serta strategi peningkatan efisiensi dan keberlanjutan. Aspek ekonomi dan dampak sosial hanya dibahas secara umum. Yang ketiga, periode waktu data dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kondisi terbaru dalam beberapa tahun terakhir, serta tidak mencakup prediksi jangka panjang yang terlalu spekulatif. Selanjutnya, kita akan membahas landasan teori. Yang pertama, pengertian jalan rel. Jalan rel merupakan jalur khusus yang digunakan untuk operasional kereta api. Infrastruktur ini terdiri dari rel baja yang diletakkan pada bantalan dan dipasang di atas balas atau pondasi yang stabil untuk mendukung perjalanan kereta dengan aman dan efisien. Struktur jalan rel merupakan suatu konstruksi yang direncanakan sebagai prasarana atau infrastruktur perjalanan kereta api. Konsep struktur jalan rel adalah rangkaian super dan substruktur yang menjadi suatu kesatuan komponen yang mampu mendukung pergerakan kereta api secara aman. Karena menopang pergerakan kereta api, maka struktur jalan rel merupakan sistem dinamik antar komponen penyusun yang dapat mendistribusikan beban rangkaian kereta api dan sekaligus menyediakan pergerakan yang stabil dan nyaman. Yang kedua, struktur dan komponen jalan rel. Struktur jalan rel merupakan sistem pendistribusian beban dari beban roda kereta api yang disalurkan melalui rel ke bantalan dan selanjutnya tanah dasar melalui lapisan balas. Jalan rel terdiri dari beberapa komponen utama. Komponen utama yang pertama adalah rel baja. Rel merupakan batangan baja longitudinal yang berhubungan secara langsung dan memandu serta memberikan tumpuan terhadap pergerakan roda kereta api secara berterusan. Yang kedua, bantalan rel. Bantalan memiliki beberapa fungsi yang penting, diantaranya menerima beban dari rel dan mendistribusikannya kepada lapisan balas dengan tingkat tekanan menjadi lebih kecil.
mempertahankan sistem penambat untuk mengikat rel pada kedudukannya dan menahan pergerakan rel arah longitudinal, lateral, dan vertikal. Yang ketiga, balas. Konstruksi lapisan balas terdiri dari material granular atau butiran dan diletakkan sebagai lapisan permukaan. Dari konstruksi substruktur dan lapisan sub balas merupakan di antara lapisan balas dan lapisan tanah dasar. Selanjutnya kita membahas terkait rambu. Rambu adalah salah satu dari perlengkapan berupa lambang, huruf, angka, kalimat yang berfungsi memberi peringatan, larangan, perintah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Prasarana dan Wilayah tentang pedoman teknik perlintasan sebidang antar jalan dengan jalur kereta api. Pada perlintasan kereta api wajib dilengkapi rambu lalu lintas, peringatan dan larangan. Contohnya, rambu tanpa palang, berhenti sejenak, dan larangan berbalik arah. Keselamatan dan keamanan operasional kereta api. Keamanan kereta api merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, insiden, dan tindakan kriminal di dalam sistem kereta api. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perawatan infrastruktur seperti rel, sinyal, wesel, hingga pelatihan dan pengawasan petugas kereta api. Keamanan juga melibatkan penerapan teknologi modern untuk mendeteksi potensi bahaya dan meningkatkan respons darurat. Misalnya, sistem persinyalan elektronik dan CCTV di stasiun dan di dalam kereta api. Keamanan kereta api sangat penting karena beberapa alasan utama. Yang pertama, keamanan kereta api berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa manusia. Kecelakaan kereta api meski jarang terjadi, dapat mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material yang signifikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keselamatan jalan rel antara lain, kualitas rel dan bantalan. Kerusakan pada rel seperti keausan atau retakan dapat menyebabkan kecelakaan jika tidak segera diperbaiki. Yang kedua, pemeliharaan jalur rel. Inspeksi berkala dan perbaikan jalur rel sangat penting untuk menghindari kecelakaan akibat kegagalan infrastruktur. Sistem sinyal dan keselamatan. Teknologi otomatis dan sistem sinyal modern membantu mengurangi risiko kecelakaan akibat kelalaian manusia. Studi kasus Jalan Rel Makassar-Parepare. Jalur rel Makassar-Parepare merupakan salah satu proyek strategis nasional dalam mengembang transportasi perkeretaapian di Sulawesi Selatan. Jalur kereta stasiun Mandai ke stasiun Ramang-Ramang dengan panjang 15,87 km menjadi fokus utama penelitian ini. Selanjutnya kita memasuki pembahasan metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analitis dengan metode studi kasus pada jalur rel kereta Makassar-Parepare, khususnya pada jalur kereta dari stasiun Mandai ke stasiun Ramang-Ramang. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi faktual dari jalur rel berdasarkan data yang diperoleh. Sementara itu, pendekatan analitis diterapkan untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan efisiensi operasional serta merumuskan strategi optimal untuk pengelolaan jalur rel. Adapun tahapan penelitian pada studi kasus ini, yang pertama, studi literatur, yaitu dengan menelusuri referensi yang berkaitan dengan aspek teknis dan regulasi yang relevan. Kemudian, pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Yang ketiga, analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengkaji aspek resiko, keselamatan, dan strategis efisiensi. Dan yang terakhir, penyusunan laporan sebagai tahap akhir yang merangkum seluruh hasil penelitian secara sistematis. Bagian pembahasan. Yang pertama, lokasi survei. Lokasi penelitian ini adalah jalur rel kereta Makassar-Parepare, stasiun Mandai ke stasiun Ramang-Ramang dengan panjang 15,87 km dapat dilihat pada gambar di atas. Kelengkapan infrastruktur perlintasan sebidang. Dari data hasil survei dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil pengamatan berdasarkan tabel perlengkapan jalan di area perlintasan kereta api ditemukan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan ketidaklengkapan elemen keselamatan lalu lintas, khususnya rambu-rambu dan marka jalan. Ketidakhadiran rambu peringatan, larangan, maupun marka berhenti mengindikasikan lemahnya sistem peringatan dini yang seharusnya berfungsi untuk memberikan informasi dan instruksi kepada pengguna jalan sebelum mereka melintasi rel kereta. Karakteristik jalan rel.
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, berikut merupakan karakteristik jalan rel kereta Makassar ke Parepare. Jalur rel kereta stasiun Mandai ke stasiun Ramang-Ramang sebagai berikut. Yang pertama, jalur jalan rel. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, jenis jalur jalan rel pada perlintasan kereta Makassar Parepare, jalur rel kereta dari stasiun Mandai ke stasiun Ramang-Ramang adalah jenis jalur rel tunggal. Manfaat dari dibangunnya jalur rel tunggal adalah lebih murah untuk dibangun, namun memiliki kelemahan, yaitu kapasitas yang terbatas, karena hanya satu kereta api yang dapat melaju di satu petak jalur pada suatu waktu. Yang kedua, penampang rel. Tipe rel pada perlintasan jalan-jalan rel kereta Makassar Parepare, jalur stasiun Mandai ke stasiun Ramang-Ramang adalah tipe rel R54, yang berarti setiap 1 meter potongan rel beratnya sekitar 54 kg per meter. Yang ketiga, sambungan rel. Sambungan rel adalah konstruksi yang mengikat dua ujung rel, namun merupakan titik lemah dari kekuatan rel itu sendiri. Yang keempat, penambat rel. Penambat rel adalah pengikat rel ke bantalan rel kereta api. Pada jalan kereta Makassar Parepare, dari stasiun Mandai ke stasiun Ramang-Ramang menggunakan jenis penambat rel elastis, yaitu model Eclipse. Yang kelima, bantalan rel. Bantalan rel berperan penting dalam menyalurkan beban kereta api sekaligus menjaga lebar dan stabilitas jalur rel. Yang terakhir adalah plat landas. Fungsi plat landas yaitu selain menjadi tempat meletakkan batang rel dan sebagai lokasi lubang penambat, plat landas juga berfungsi melindungi permukaan bantalan dari kerusakan akibat beban rel. Selain itu, ia berperan mentransfer beban gandar dari rel di atasnya ke bantalan yang berada tepat di bawahnya. Jadi, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan jalan perlintasan sebidang jalan rel dari stasiun Mandai ke stasiun Ramang-Ramang, kami memetik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat petugas penjaga pintu perlintasan yang disediakan gardu dan dilengkapi dengan fasilitas alat komunikasi dan alat keselamatan serta mendukung operasional perlintasan. Yang kedua, dapat dilakukan peningkatan keselamatan pada aspek jalan dengan melengkapi beberapa rambu lalu lintas seperti rambu peringatan, rambu larangan, marka, serta lampu isyarat. Yang ketiga, perlu kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi isyarat dan rambu pada perlintasan dengan mendahulukan kereta api melintas. Itu saja presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.